Kalau kayak gitu dari ratusan nih kayak ada ya, 800 mungkin ada ini. Atau 1000 ini jangan-jangan ya. Aku mau coba satu orang deh aspirasi coba lebih kesambat kayak kalau kita karena desakan di sini memang ditujukan untuk anak-anak milenial ya, anak-anak muda yang merasa beban ini banyak yang ingin perubahan di negara ini. Aku mau tunjuk satu orang, aku mau coba satu orang yang berani aspirasi di depan. Boleh angkat tangan? Dalam hitungan 1 yang ketiga kali ya. 1, 1, 1. Yang mana nih? Yang belakang 1, 1, 1. Cuman masnya doang nih. Oke, kita kasih kesempatan. Tepuk tangan dulu. Cik. Baik, izin semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahrul Bayu Khairuddin. Saya dari instansi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Terima kasih. Baik, bersyukur sekali saya bisa datang di acara ini untuk menyaksikan bakal capres kita. Dan semoga telah disampaikan beliau bisa kita pahami secara sama-sama. Amin. Baik, di sini saya ingin mengaspirasikan suara saya tentang perekonomian Indonesia. Nah, jadi masih dalam kategori rendah. Termasuk saya sendiri adalah anak seorang petani. Saya berdomisili di Kabupaten Waikanan. Oke, baik. Yang dari Waikanan, boleh tepuk tangan. Yang dimana perekonomian kita ini masih dalam kategori rendah. Saya seorang petani merasakan sendiri bagaimana susahnya menjadi anak seorang petani. Yang dalam artian orang tua saya itu mendapatkan pemasukan dan pengeluaran itu tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Pemasukan kurang tapi pengeluaran itu sangat deras sekali. Contoh seperti sembako mahal, apapun yang kita beli itu mahal. Yang kedua itu saya ingin mengaspirasikan tentang dana desa. Nah, di dana desa ini banyak sekali yang belum tepat sasaran dan sangat rawan sekali dikorupsi. Terima kasih, itu saja. Oke, saya harapkan Bapak Anies bisa menjawab dan memberantas korupsi serta solusi yang dapat Bapak Anies berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi Mas siapa? Mas Fahrul, keren banget ya. Udah mulai panas belum teman-teman? Belum ya? Aduh, gimana nih? Padahal kalau dilihat-lihat kayaknya antusias banget. Di Instagram ubah barang itu banyak banget komenan. Lampung dong. Jadi aku sangat berharap nih, ini adalah kesempatan teman-teman, merupakan wadah teman-teman untuk mendesak Pak Anies. Pokoknya kasih aja tuh, pokoknya desak Pak Anies terus ya, semangat ya. Nah, karena masih belum panas, apalah desak Anies tanpa roasting dari komika? Teman-teman setuju gak nih kalau misalnya aku sambut komika langsung lokal dari Lampung, yaitu Mas Aulia Rahman. Selamat sore semuanya. Tadi mana yang anaknya petani? Jangan insecure, Mas. Nabi Adam tuh petani dulu ya. Ya kita ini kan anak cucu petani ya. Dari Nabi Adam semua kan? Bukan anak cucu developer ya. Rame banget nih di sini. Tolong kondusif ya, jangan chaos ya. Lo nggak tahu kan polisi di depan ngantongin apa? Gas air mata ya, gue kasih tahu ya. Apa yang boleh Mas? Ya Pak Anies. Di sini ada anak IAIN? Oh udah UIN, sorry ya. Gue angkatan 2008 soalnya. Ada yang UIN di sini? Gimana? Aman ya dosen, aman ya? Aman ya dosen ya, tolong ya, diamanin ya. Ya. Islam loh itu capnya ya. Bukan poligami ya. Walaupun Islam ngebolehin poligami ya gak sih? Lo tau gak sih orang Indonesia tuh seneng banget mencari alasan yang positif untuk membenarkan kelakuan negatifnya.
Bilang aja lo mau gituan sama lebih dari 5 perempuan. Pakai-pakai hadis Nabi ya. Ah, kacau emang ya. Pak Anies mana ya? Katanya mau roasting Anies nih judulnya. Pak Anies ini udah baikan belum ya sama Ahok ya? Bentar lagi Natal nih. Bentar lagi Natal nih. Tolong Pak Anies tanggal 25 nanti ucapkan selamat Natal ke Habib Rizik ya. Kayaknya Pak Anies ini telat karena mampir ke PMD kayaknya. Ya. Kenalin ya, tes. Belum udah dibungkam nih gue. Oke. Ya, oke ya, tes ya. Pacaran? Pacaran? Amin. Wow. Mbaknya pacaran dengan masnya? Pacaran ya. Udah berapa? Tes. Mbaknya pacaran sama masnya udah Cek situ. gimana ini ya? Cek situ. Modalnya kurang nggak pacaran ini? Tes, oke, bagus. Udah berapa tahun pacaran? 2 tahun, ngapain aja? Ngapain aja 2 tahun? Nikah ya? Nih mbak ya, gue kasih tahu ya, karena lu perempuan ya, gue punya anak perempuan 2 nih ya. Kasih tahu ya, biar cowok lo tetap romantis dan bucin, jangan lo kasih tahu, jangan lo kasih apa yang dia mau. Paham kan maksud gue ya? Ya yang dia mau tuh paham kan? Jangan dikasih ya. Karena kalau hitung-hitungan bisnisnya lo yang rugi cewek. Iya. Di PMD aja bayar ya, nggak free sex ya. Cuman orang pacaran habis nge-sex nggak dibayar. Tuh mbak, habis ini putus aja ya. Nama gua Aulia. Nama Aulia itu kayak nama cewek ya, kayak nama cewek. Sama kayak nama Pak Anies tuh, kayak nama cewek ya enggak? Nis beli telur nis di warung gitu kan, sering tuh denger tetangga gue ngomong kayak gitu. Nah, nama Aulia ini yang bikin Pak Anies menang Pilgub lawan Ahok. Karena Ahok sotoy ngartiin arti Aulia di surat Al-Maidah ya kan. Harusnya gue dapat royalti nih. Gara-gara agama Pak Anies menang ya. Berarti udah kehendak Tuhan ya. Ya, Tuhan Yesus ya. Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara. Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya, udah di penjara semua tuh. Bener gak sih? Bener ya? Siapa nama dosen IAIN yang selingkuh sama mahasiswa ya? Ada unsur Islamnya nggak ya tuh? Nggak ada ya, tapi kampusnya ada ya. Ada banyak hal ya, yang sifatnya personal dengan diri kita ya. Tapi kita nggak bisa milih. Ya nggak sih? Kayak nama tuh, kita nggak bisa milih. Agama kita nggak bisa milih. Jenis kelamin kita nggak bisa milih. Gue tau udah Aulia, laki-laki Islam gitu. Gue kalau disuruh milih nih ya, nama pas bayi diajak rembukan gitu ya, kamu mau dikasih nama siapa gitu, gue pasti bakal minta nama yang laki bang, nama yang laki banget lah, Ivan, Gunawan, laki banget lah pokoknya, Robin Onsu ya, laki banget lah pokoknya, Nasar, KTI gitu ya, yang laki banget lah. Tapi kita nggak bisa milih nama ya, apalagi yang kita nggak bisa milih. Agama gak bisa milih, jenis kelamin gak bisa milih kita. Makanya gue tuh salut sama orang-orang yang berani ganti nama
ganti agama, ganti jenis kelamin. Iya, mereka lebih bertanggung jawab menjalani hidup karena berdasarkan pilihannya sendiri ya kan. Makanya bencong nih ya, lebih bisa menjaga keperawanannya dibanding wanita. Iya gak sih? Fakta ya, fakta yang tidak bisa ditangguhkan gitu. Selain nama ya, ini pesanan Pak Anies tolong bahas infrastruktur gitu. Lo tau gak sih? Masalah Lampung itu paling jalan yang jelek ya. Berlubang. Gue kalau lewat bypass itu kayak lagi main Lego Marvel, tau gak lo? Ada aja petakan yang bolong gitu. Dan udah ditambal tapi bolong lagi karena emang dikorupsi ya emang ya. Ada apa nih? Karena emang dikorupsi itu. Bilang aja sih dikorupsi. Selain jalan ya, yang bikin mengganggu akhir-akhir ini tuh baliho. Baliho caleg. Iya gak sih? Lu pernah lihat baliho Petrus Chandra nggak? Gue ngelihat ini ya, poster itu di belakang mobil Raja Basa. Petrus Chandra anak Lampung. Terus gue ke arah Teluk ke Saverius. Ada lagi tulisannya, Petrus Chandra anak Saverius. Ngapain sih orang ini? Gue takutnya kalau ada poster jadi masjid, Petrus Chandra anak Soleh. Nanti kalau ada di IAIN nih, ada di UIN nih, Petrus Chandra anak Maharipal. Masih ada gak sih Maharipal? Masih ya? Itu ngapain sih tuak segalon di depan sekret itu? Dulu gue sering ya, situ ya. Terakhir ya, ada baliho yang dari partai yang mengusung Pak Anies. Rahmawati Herdian, anak kandung Herman HN. Gila. Bangga banget ya. Punya bapak king of playover gitu ya. Maksud gua kan itu yang sekarang punya power gede kan ibunya ya. Bunda Eva kan wali kota. Kenapa enggak anak kandung Bunda Eva gitu? Pak Herman kan sekarang cuman ya pengurus partai biasa gitu ya. Atau digabung tuh anak kandung Herman HN dan Bunda Eva. Kan lebih kuat powernya. Jangan sampai gue curiga jangan-jangan dia anak kandungnya Herman HN tapi karena apa? Karena backgroundnya Nasdem gak cocok sama Ibu Bunda Eva. Makasih ya gue Aulia ya. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Aulia Rahman. Emang ya kalau menyuarakan kebenaran tuh ada aja intervensi, tiba-tiba suaranya kayak alien kan. Emang ada aja. Kadang tuh susah ya kita sebagai rakyat kecil, ya nggak? Semangat nggak teman-teman? Oke. Terima kasih Mas Aulia Rahman. Sebelumnya aku nanti akan menjelaskan ya teman-teman untuk acara Desak Anies ini kita dibagi menjadi 5 segmen. Oke, yang pertama itu segmen Gimana Nis, itu dimana nanti Bapak akan aku berikan langsung pertanyaan mengenai isu lokal. Oke, jadi yang kedua nanti masuk ke Spill Dong Nis, itu tetap masih aku yang membacakan pertanyaannya, sudah kita collect dari media sosial. Yang ketiga masuk ke segmen Serius Amat Nis, itu masih tetap aku yang membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jangan desak aku. Jangan desak aku, gantian dong. Tenang, di segmen keempat aku berikan kebebasan ke teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Anies secara langsung. Tapi aku mohon kepada teman-teman mengingat waktu yang sedikit, yang singkat, kemudian masa teman-teman ini banyak, aku tegaskan untuk setiap penanya itu hanya kita kasih waktu 1 menit. Nanti akan ada di TV, di monitor, itu 1 menit untuk kalian bertanya. Kemudian Bapak akan menjawab dan menanggapi selama 2 menit. Jadi aku mohon silakan straight to the point supaya keluh kesah masyarakat Lampung ini terutama muda-mudi milenial itu semuanya bisa kita cakup banyak. Oke, kita sepakat satu suara? Kita satu suara ya, sepakat ya. Sambil nunggu Bapak nih, ini jangan-jangan Bapak takut kali ya ngelihat masa udah dicek di media sosial, waduh Bento Kopi rame. Aku mau coba tepuk tangan buat teman-teman yang berangkatnya dari Kabupaten Pesawaran. Banyak ya. Keren. Tepuk tangan buat teman-teman yang datang dari kota metro. Rame.
Tepuk tangan buat teman-teman yang datang dari Universitas Lampung. Kebetulan aku merupakan alumni Universitas Lampung jurusan hukum nih. Jadi kita, wah ini adik-adik, kakak-kakak mohon izin ya. Jadi aku cukup common ya dengan kehidupan di Lampung selama beberapa tahun. Jadi mungkin isu kita tuh sebenarnya sama. Pusing, transportasi susah, jalanan jelek, kerjaannya makan ayam geprek ya kan. Jadi nanti kita sambil nunggu Bapak ya, kita intermezzo dulu. Tadi kita sepakat ya, oke? Untuk di segmen 4, teman-teman hanya diberikan 1 menit, oke? Terus mana lagi nih daerah-daerah Lampung yang datang dari Waikanan. Ada, hebat loh, keren. Atau ini panasnya karena matahari ya, mau kita bikin panas lagi dengan orasi-orasi atau penyampaian aspirasi, kayak dari tadi ada nih yang angkat tangan. Kita sepakat ya teman-teman ya? Oke Mas, boleh. Tepuk tangan semuanya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya lihat rata-rata generasi milenial dan generasi Z di sini. Umurnya mungkin rentang 18 sampai 26 tahun atau 28 tahun. Teman-teman semua, saya tegaskan untuk sadar bahwa pemilu ini akan menentukan nasib kita sebagai generasi milenial ke depannya nanti. Karena apa? Pemilu ini dikuasai oleh generasi-generasi seperti kita. 60% suara pemilu tahun 2024 ditentukan di tangan generasi milenial seperti kita. Teman-teman semuanya yang ingin melakukan, yang ingin mengintervensi dan ingin mengelaborasi perubahan, saatnya di pemilu ini generasi milenial lah yang menentukan arah perubahan Indonesia ke depannya nanti. Bukan dengan gimmick goyang-goyang dan joget-joget, bukan dengan gimmick bermasyarakat, tapi dengan ide dan gagasan-gagasan yang ditawarkan kepada milenialnya. Setuju? Terima kasih. Terima kasih Mas, siapa tadi? Mas Leo, terima kasih. Teman-teman, sebagai informasi tambahan, acara Desak Anies Lampung kali ini kita live ya di Metro TV dan di beberapa channel. Ya, aku mohon kepada teman-teman untuk patuhi rules yang tadi telah aku bacakan. Kemudian buat teman-teman yang masih merokok, walaupun ini ruang terbuka, aku ingatkan sekali lagi untuk tidak merokok. Kecuali asapnya mau ditelan atau putungnya mau ditelan juga. Oke? Masih kurang panas ya. Kira-kira masih ada nggak yang mau menyampaikan nih? Kurang panas, mau Masnya? Boleh Mas. Baik, terima kasih. Izin semuanya dan terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbicara di forum yang Masya Allah ramai sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Zakir Divan, saya dari Universitas Lampung. Oke teman-teman, hari ini dan hari-hari ke depan kita akan berada dalam situasi, suasana, dinamika, dramatisasi, ketegangan, dan macam-macam situasi menjelang pemilu tahun 2024 ini teman-teman. Nah, pemilu itu merupakan hal fundamental, hal yang penting, jangan dianggap sebagai sebelah mata saja teman-teman. Apalagi yang sudah disampaikan tadi bahwa penentu suara pada Pilpres adalah didominasi oleh kaula muda. Nah, dari 3 kandidat calon ini, mari kita tentukan pilihan kita, mari kita gunakan hak kita untuk menentukan arah bangsa dan arah negara ini ke depannya teman-teman. Dan gunakan rasionalitas atau membandingkan supaya kita tahu dan kita bisa membedakan mana ini asam folat dan mana ini asam sulfat. Jadi kita harus menggunakan rasionalitas, kita membandingkan 3 calon ini teman-teman. Jangan sia-siakan hak kita, jangan sia-siakan peluang kita untuk menentukan arah bangsa ke depan Indonesia ini teman-teman. Dan kita digadang-gadang akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi di mana usia yang produktif akan lebih dominan ke depan. Dan jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan tidak
dimanfaatkan momentum ini oleh pemimpin ke depannya, maka bonus demografi ini akan menjadi masalah-masalah baru ke depannya untuk Indonesia ini. Maka dari itu teman-teman, desak Anies sampai sesak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Udah mulai panas teman-teman? Belum juga. Luar biasa, padahal aku dari tadi ngeliat nih, kok ada yang salfok loh, gak bahaya tah duduk di depan pakai baju Ganjar Pranowo. Aku baru sadar loh setelah beberapa menit kita mulai acara. Oke. Teman-teman, aku kembali mengingatkan ya, untuk 1 menit 1 pertanyaan 1 orang, oke? Kita sepakat di segmen keempat? Sepakat? 1 menit 1 orang, 1 pertanyaan kita buka. Nanti kemudian Bapak menanggapi, nanti kita buka lagi gitu Kak. Sepakat ya? Oke, kita mulai kondusif ya. Teman-teman yang duduk mungkin boleh duduk, yang nggak dapat bangku mungkin bisa berdiri, nggak apa-apa, tahan. Yang penting Pak Anies tetap terdesak. Kita satu suara ya, mendesak Pak Anies, benar? Oke. Teman-teman yang di belakang mungkin berdiri, daripada pengap boleh maju aja, berdiri di depan biar Pak Anies makin terdesak. Oke. Ini konsep baru nih, aku apresiasi kepada teman-teman Ubah Bareng, dibuatin di tengah-tengah sawah. Biasanya kita tuh benar-benar di dalam ruangan biar Pak Anies tuh terdesak. Tapi ini konsep baru, aku apresiasi buat teman-teman Ubah Bareng. Tepuk tangan buat teman-teman Ubah Bareng. Ini makin enggak siap ya, kayak dari tadi lehernya tuh udah jadi jerapah semua. Nih mana Pak Aniesnya, nggak kelihatan hidungnya. Oke, kali aku bikin jargon kali ya. Kalau aku bilang, kita pemuda ubah bareng kalian ya. Kita Indonesia ubah bareng. Kita bersama ubah bareng. Semangat? Sepakat? Sepakat ya, coba kita cek sound dulu. Kita pemuda, kita Indonesia, kita bersama. Aduh, lemes banget ini, katanya mau ngedesek Bapak. Ini Bapak yang ngedesek kita ntar, ya nggak? Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita pemuda, kita Indonesia, kita bersama. Teman-teman, kita sepakat ya untuk mengubah bareng bangsa kita. Sepakat? Siapa yang mau keadilan dan kemakmuran boleh tepuk tangan? Siapa yang udah gerah banget mau beli rumah tapi nggak punya duit? Tepuk tangan. Siapa yang pengen nongkrong tapi mahal semua Bapak gimana? Tepuk tangan. Atau siapa nih yang nggak punya uang tapi gaya hidupnya elit? Tepuk tangan. Oh nggak ada ya, nggak ada. Oke, kata teman kita, siapa yang mau kuliah tapi mahal? Katanya pendidikan itu jembatan, ya enggak? Untuk kesuksesan, benar, sepakat gak? Tapi harga kuliah mahal, SD mahal, kalau enggak dikorupsi, ya enggak? Sepakat gak teman-teman? Jadi siapa yang mau perubahan? Siapa yang mau perubahan? Boleh tepuk tangan? Tepuk tangan mulu ya, siapa ya? Bentuk grup lah, bentuk aktor. Gak apa-apa, gak santai aja. Teman-teman boleh tepuk tangan siapa yang dari kemarin menantikan desak Anies di Lampung? Siapa yang tadi di perjalanan, jalanannya jelek? Semua jelek ya? Soalnya aku udah lama gak ke Lampung,
kemarin kebetulan tidur di perjalanan jadi nggak sadar tuh jalanan jelek atau enggak. Tapi tadi berarti teman-teman datang ke sini jalanan masih jelek. Mau perubahan nggak? Mau. Desak Pak Anies. Tadi teman-teman siapa yang makan siangnya masih mahal? Ada yang masih mahal makan siangnya? Atau mama, ibu, bapak di rumah ngeluh bensin mahal? Iya benar. Siapa yang mau ujian tapi nggak bisa gara-gara UKT atau uang SPP-nya mahal? Mau terus kayak gitu? Kamu orang mau kayak gitu? Aduh, nggak mau ya? Oke, kita. Oke teman-teman, kita tetap terus kondusif ya, menjaga kondusivitas. Oke teman-teman, karena katanya Bapak udah deket, tapi ternyata masih sepoi-sepoi nih teman-teman. Aku takut kalian ngantuk ya. Kita kasih kesempatan satu orang lagi untuk orasi. Siapa yang mau? Siapa? Boleh, boleh, boleh. 1 menit ya Kak, 1 menit ya. Cek. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, perkenalkan saya Mas AVI, saya perwakilan dari YIN Metro. Sini pada ini untuk orasi menyampaikan inspirasi terkait diskusi pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita manfaatkan untuk menguliti capres-cawapres hari ini. Semangat! Semangat! Tidak diciptakan seorang pemuda di tanah Lampung ini untuk tunduk terhadap kekuasaan. Semangat! Tidak diciptakan seorang pemuda di tanah Lampung ini untuk diam terhadap keberblokan. Semangat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kedatangan tamu spesial nih, Pak Bang Tobas kita sebut ya. Bang Tobas boleh nggak sih? Oke, kita panasin dulu sedikit ya. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Teman-teman sekalian, di Lampung ini beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan satu keadaan di mana ruang demokrasi kita mulai tertutup. Kebebasan berpendapat kita mulai tertutup, mulai terbelenggu. Karena itu kita harus apa? Kita harus lawan. Karena apa? Demokrasi inilah yang membangun negara kita. Kita bisa menjadi begini karena demokrasi. Republik ini adalah milik rakyat, bukan milik sebagian orang. Bukan milik kelompok-kelompok tertentu. Karena itu jangan mau kalau demokrasi kita direnggut. Kita butuh suatu perubahan. Dan anak-anak muda, negeri ini, bangsa ini, republik ini didirikan, dimerdekakan oleh gerakan kaum muda. Kaum muda lah yang menggerakkan negara ini menjadi negara Indonesia. Karena itu tantangan buat kita semua agar perubahan terjadi saat ini untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Kita tidak boleh berdiam diri. Karena apa? Kalau kita diam, kita akan apa? Kita akan tertindas. Diam tertindas atau bangkit melawan? Kalau saya katakan diam tertindas, kita katakan bangkit melawan ya. Diam tertindas. Diam tertindas. Nah, itulah yang kita harapkan dari anak-anak muda di Lampung. Kita berharap perubahan akan dimulai di Lampung ini dan digerakkan oleh anak-anak muda. Kita siap? Nah, teman-teman kalian, saat ini kita akan tetap menunggu kedatangan Mas Anies. Ya, kita akan sambut nanti. Dan teman-teman, ini adalah desak Anies. Itu adalah ciri khas dari Mas Anies ya dalam format dialognya. Di mana Mas Anies ini adalah orang yang bersedia untuk dikritik. Dan sekarang sudah hadir, oke saya kembalikan kepada MC, selamat datang Mas Anies bersama semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.